Dan aku mengajak kalian semua yang baru mengikuti ibadah pada siang hari ini untuk mengisi Connect Card pada link di description di bawah ini. Nah,
sebelum memulai ibadahnya, ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu sepanjang hari ini ya Bapak, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online siang remaja pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang bentar lagi kami persembahkan untuk Engkau ya Bapak, semoga menyenangkan hati Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Ada teman kita? Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersorak sorai bagi nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk mengenali firman-Nya. Sekarang waktunya
kita mau tenangkan pikiran kita mau tenangkan hati kita, hanya tertuju pada Tuhan. Ini kami Yesus, ampuni kami Bapa, kami rindu datang padamu. Urapi kami Yesus, kami mau memujimu dan menyembahmu Tuhan. Kau telah memilih
berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkanlah kami Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau jamah hati kami, agar setiap firman yang pembicara katakan dapat tertanam di dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Ampuni kami Tuhan, berkati setiap kami, Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom para remaja yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita sama-sama ingat pada waktu kita masih kecil, kita menjadi orang-orang yang sangat tergantung sama orang tua. Mau kencing aja harus di situ, dan harus mama yang harus pakai popok. Kemudian kalau kita mau buang air besar juga kita di situ, kita mau minum susu juga kita dikasih, semua diladenin, ya nggak? Tapi semakin kita makin besar, kita semakin nggak tergantung lagi sama mama. Sekarang coba kalau mau makan kan kalian makan sendiri, nggak disuapin. Kalian kalau mau ke toilet, kalian ke toilet sendiri, juga nggak dibawa ke toilet sama mama, betul nggak? Dulu kalian sekolah pertama kali dibawa sama mama, tapi sekarang kalian bisa berangkat sendiri. Orang dunia makin lama, makin dewasa, dia semakin tidak tergantung oleh orang tuanya. Tetapi apakah demikian di dalam Tuhan? Yuk kita belajar satu hal dari perikop firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Nah, 1 kali 16 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan bahwa 1 kali Paulus dapat penglihatan, dan penglihatan itu sedang mengatakan begini, ayat yang ke-9, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Paulus suruh nyebrang ke daerah Makedonia, dan Paulus taat sama perintah Tuhan, dia nyebrang. Dan waktu dia nyebrang, coba sekarang kita pikir, kira-kira kalau kita ikut apa kata Tuhan, kira-kira hidup kita gimana ya? Enak apa enggak ya? Kira-kira gimana? Jawabannya dikunci ya. Yuk kita lihat lebih lanjut. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22 sampai 24, nanti dibaca ya. Kita tahu bahwa ternyata Paulus justru difitnah di situ. Dia malah difitnah. Akhirnya pembesar-pembesar nangkep dia, kemudian dia dianiaya, ya baca sendiri ya 22-24. Dia dianiaya, dia didera, dia dipermalukan, dia ditelanjangi, diarak keliling kota, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dan di situ dia diikat, dibelenggu seperti nggak bisa apa-apa. Nah, sampai begini. Coba sekarang kita pikir, waktu kita kemudian ada di dalam situ, terus kita mikir gimana? Kayaknya salah nih ya, aku dengar apa kata Tuhan. Atau kalau kita enggak, aku yakin waktu itu suara Tuhan. Tapi kalau itu suara Tuhan, kenapa ya aku begini? Mungkin terus kita pikir begini, Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh mati, Tuhan tuh tuli, Tuhan tuh buta, nggak ngelihat. Apa dia nggak tahu sih kalau aku didera? Apa Tuhan nggak bela sih waktu aku dianiaya? Apa Tuhan tuh nggak melakukan apa-apa? Gimana sih Tuhan ini? Betul apa enggak? Pasti itu yang akan kita pikir. Kita mulai berpikir dengan pikiran-pikiran kita, dengan mengatakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, dan kita akhirnya jadi jengkel sama Tuhan. Tapi yuk lanjut lagi di dalam ayatnya, di ayat 25 sampai dengan 26. Ternyata di situ Paulus dan Silas bukannya mengeluh, bukannya marah, bukannya bingung sama Tuhan, tetapi justru dia mengisi waktu-waktunya waktu di penjara justru dengan menyembah dan memuji Tuhan. Ayat 25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan
mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, pada waktu semuanya terlepas, ini kejadian luar biasa. Bayangin, sampai terjadi kayak gempa bumi, ya. Dari sini kita akan mengatakan apa? Wah, mantap nih. Emang Tuhannya kita nih Tuhan yang oke punya. Tuhan kita nih Tuhan yang hidup. Tuhan kita nih Tuhan yang maha melihat. Tuhan kita nih mendengar. Tuhan kita nih berkuasa. Tuhan kita nih ajaib. Tuhan kita nih El Shaddai. Kalau di depan ada Tuhan kita, Tuhan tuh luar biasa. Hanya dengan apa? Pujian dan penyembahan. Setelah pintu-pintu terbuka, yuk kalian mau ngapain kalau pintu udah terbuka? Ya, mungkin ada di antara kalian akan mengatakan begini, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan sudah dengar doaku lewat pujian dan penyembahan. Tuhan nyatakan mujizatnya, dan sekarang pintu-pintu penjara terbuka. Ini berarti Tuhan mau aku keluar dari penjara. Kesempatan gak datang 2 kali loh. Kesempatan datang cuma sekali. Nah, karena sekali sekarang pintu pada terbuka semua karena terjadi gempa bumi, ini harusnya kita lari. Coba kalau kalian yang jadi Paulus dan Silas, kalian lari apa enggak? Atau tetap aja nongkrong di situ? Biar kata pintu terbuka, nongkrong aja di situ. Kira-kira mau ngapain? Ya, yuk lanjut. Di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan begini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kita harus tahu hukum Roma pada waktu itu. Kalau sampai orang Roma tuh kalau jaga, ya, ini di dalam buku-buku yang mempelajari orang-orang Roma. Orang Roma itu kalau jaga penjara tuh, mereka tuh seperti gak bergerak, siap gerak, bahkan berkedip pun sepertinya tidak. Karena apa? Begitu berani, ada macam-macam di sana. Ya, ada kejadian mengenai napinya itu kabur atau bagaimana, maka sebagai gantinya kepala mereka. Itu sebabnya kepala penjara ini mengatakan dia sudah menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Daripada dia dibunuh sama pimpinannya, lebih baik dia bunuh diri karena dia udah tahu pasti mati nih. Pasti aku mati. Bayangin orang-orang pada kabur. Terlebih juga Paulus dan Silas pasti kabur. Gak mungkin enggak. Bayangin, kalau seandainya waktu itu Paulus dan Silas kabur sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan logika kita, karena pintu udah terbuka dan itu berarti Tuhan sudah menjawab, dan jawaban Tuhan adalah maksudnya kita kabur tanpa kita tanya lagi sama Tuhan dan kita kabur. Bayangin, itu berarti apa? Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, dia sudah menjadi batu sandungan. Berarti di saat secara tidak langsung dia sudah membunuh satu jiwa. Mungkin bukan cuma membunuh si kepala penjara aja, tapi bisa bayangin kalau kepala penjara itu bunuh diri, gimana istrinya, gimana anak-anaknya, gimana masa depannya mereka. Bayangin, apa enggak istrinya kepala penjara dengan anak-anaknya, aduh mereka tuh kayak musuh bebuyutan pasti sama orang sama Paulus, sama Silas, atau sama orang-orang percaya pada waktu itu. Nih gara-gara orang percaya ini yang ada di sini, akhirnya papaku meninggal. Karena papaku meninggal, aku jadi gak bisa sekolah lagi, aku jadi susah. Istrinya juga mungkin akan ngomong ini gara-gara si Paulus dan Silas. Akhirnya suamiku bunuh diri. Nih kalau akhirnya aku sekarang jadi janda dan sebagainya. Bayangin, Paulus dan Silas bisa jadi batu sandungan loh. Tapi kita lihat di sini, ternyata Paulus dan Silas nggak kabur.
ayat 28, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 28 sampai 34 ngomong bahwa mereka nggak begitu. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Halo kepala penjara, jangan bunuh diri, kita lo masih di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersukurlah ia di depan Paulus dan Silas yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maksudnya selamat di sini adalah, ya sudah, kan kamu berhak kabur karena pintunya udah terbuka, silakan kabur, begitu, kira-kira seperti begitu. Tapi gimana nih caranya aku selamat nih, gimana? Tolong aku, caranya aku selamat supaya aku nih gak dipenggal, bagaimana caranya? Memohon nih kepala penjara. Tetapi kemudian kita tahu apa yang dilakukan oleh, apa yang dijawab oleh Petrus ya, Paulus dan Silas mengatakan begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus menjawab keselamatan yang berbeda. Paulus menjawab keselamatan bukan sekedar keselamatan tubuh, tetapi juga keselamatan jiwa. Percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya dia, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Bayangin, di sini kita melihat Paulus dan Silas pada akhirnya jangankan jadi batu sandungan, jangankan membunuh orang, jangankan nyusahin keluarga orang, justru dia pada akhirnya sekarang bisa jadi berkat, bahkan menuai jiwa. Luar biasa ya, luar biasa. Lihat, kalau apa-apa tuh mesti tanya Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Paulus sama Silas kalau apa-apa gak mau nanya Tuhan, pasti yang akan keluar adalah kekecewaan. Yang akan keluar langsung, wow, pintu terbuka, langsung lari. Bayangin hasilnya kayak apa. Dan setelah itu ayat 35 dan 36 dikatakan apa? Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Pejabat-pejabat bilang tuh sama Paulus dan Silas, lepasin aja udah dia, lepasin dia. Karena apa? Makin lama dia di sini, dia makin merusak. Nanti gempa bumi lagi ada. Sudah lepasin aja. Waktu itu kalau kita yang jadi Paulus dan Silas, kira-kira kalian akan bilang apa? Haleluya, puji Tuhan, akhirnya finally aku keluar, finally aku bisa menghirup udara segar. Betul gak begitu? Paulus dan Silas enggak begitu, tidak begitu. Ternyata kalau dia waktu itu pergi, apa kesannya? Negatif. Di daerah itu dia negatif, di Filipi dia negatif. Karena apa? Ingat pada waktu kenapa Paulus dan Silas ditangkap? Karena ada fitnah. Oh, orang ini begini, dia tuh menentang pemerintahan, dia tuh ngajarin yang enggak gini. Kalau waktu itu dia pergi, maka berita jelek mengenai Paulus dan Silas masih tetap ada. Masih ada. Dan orang percaya lain lagi yang akan datang lagi ke Filipi, mereka juga ngomong, ini serupa nih, ini nih satu geng nih sama Paulus dan Silas, pasti dia juga akan ngajarin yang begini-begini. Karena apa? Karena mata pencaharian orang ahli-ahli petenung, ahli-ahli sihir pada waktu itu mati. Mereka waktu itu memang seperti kayak mau menyembuhkan, tapi ternyata Paulus dan Silas nyembuhin tanpa bayaran. Tapi ahli-ahli sihir nyembuhin orang-orang itu dengan minta bayaran. Itu sebabnya ahli-ahli sihir bikin rumor, bikin gosip untuk jeblosin si Paulus dan Silas. Kalau waktu itu Paulus dan Silas pergi aja, sudah forever nama orang percaya di Filipi jelek aja waktu itu. Tapi yuk kita lihat
Ternyata di dalam ayatnya yang ke-37 dan sampai 39 ngomong begini, Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami warga-warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. No way, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Roma, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Bayangin, waktu itu kalau kita lihat bahwa Paulus ngomong, gak bisa. You tenang-tenang, you bilang katanya kita suruh keluar dengan diam-diam. No way, aku orang Roma. Karena ada peraturan pada waktu itu, ada hukum di mana orang Roma itu gak boleh diadili, gak boleh dimasukin penjara tanpa diadili. Tidak boleh. Tetapi apa yang dialami oleh Paulus? Dia tanpa diadili langsung dijebloskan ke dalam penjara. Begitu pejabat-pejabat tahu kalau KTP-nya Paulus itu orang Roma, mereka tolak kerja setengah mati. Gampang buat Paulus waktu itu. Laporin aja, nih saya digini-giniin. Habis semua tuh pejabat-pejabat kota. Mereka pasti yang akan masuk penjara. Itu sebabnya mereka langsung, aduh Pak Paulus, maaf ya Pak, maaf Pak, aduh gak sengaja, kami gak tahu. Paulus bilang apa? Ayo, antarkan saya sampai ke gerbang kota. Maksudnya ke gerbang kota berarti apa? Pejabat-pejabat itu bawa Paulus di depan orang banyak, di depan orang kota. Semua melihat bagaimana pejabat itu berjalan bersama-sama dengan Paulus dan mengantarkan Paulus dan Silas sampai di gerbang kota. Itu berarti apa? Orang banyak di Filipi melihat betapa terhormatnya Paulus dan Silas. Di sini orang pasti akan bisa mikir, loh, kok pemimpinku sekarang jalan sama Paulus? Dan kita perhatikan, Paulus karena si pejabat-pejabat kota ini sangat takut sama Paulus. Kalau sampai Paulus jeblosin dia ke penjara sampai ngelaporin, pasti sikap daripada pejabat-pejabat waktu itu pasti dia akan seperti nunduk-nunduk. Oh iya Pak, oh iya Pak, oh iya Pak, ayo Pak saya antar. Orang Filipi lihat pada waktu itu. Ini menunjukkan apa? Kesannya Paulus dan Silas di kota itu sangat baik, sangat positif. Yuk, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari semuanya ini? Kita tahu Yeremia 29 ayat yang 11 katakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Para remaja, jangan cepat menilai Tuhan jelek. Jangan cepat kita mengambil keputusan dari pemikiran kita. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang semakin bergantung dengan Tuhan. Daud sangat lihai kalau soal perang. Tetapi setiap kali perang, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia selalu tanya Tuhan, Tuhan maju apa enggak nih? Maju apa enggak? Gimana nih Tuhan majunya? Ke kiri, apa ke kanan, apa mundur, apa bagaimana? Apa satu langkah, dua langkah? Tanya kayak orang bego, tahu nggak si Daud tuh? Tapi ini cirinya orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Paulus dan Silas itu selalu tanya, Tuhan, kenapa aku ada di sini? Dia tanya dan Tuhan pasti memberitahu, tenang sudah. Tuhan, ini sekarang pintu udah kebuka. Aku keluar apa enggak nih Tuhan? Ini kan kayak orang bego, bener nggak? Tapi ini loh cirinya orang dewasa di dalam Tuhan. Tanya, dia bilang, jangan ya, ojo keluar loh ya, jangan keluar ya. No, stay di situ. Begitu pejabat ini, gimana Tuhan? Aku keluar apa enggak nih Tuhan? Tuhan bilang, jangan kamu keluar. Keluarin kartu asnya kamu, yaitu apa? Kamu adalah warga negara Roma. Jadi kita lihat apa-apa, tanya, dan akhirnya apa? Hasilnya luar biasa positif. Paulus meninggalkan kota Filipi dengan nama yang sangat harum. Paulus meninggalkan Filipi dengan satu
kesan kepada para pejabat, jangan main-main sama aku. Paulus meninggalkan Filipi dengan apa? Dengan keselamatan daripada kehidupan kepala penjara dan keluarganya. Ya, jadi dalam hidup kita jangan sok tahu dengan pengalaman logika. Wah, pengalamanku begini, logika aku begini, jadi kita lakukan langsung. No, jangan main cut skenario-nya Tuhan. Jangan tanya sama Tuhan. Cirinya orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, para remaja, yuk. Ya, sekarang kita tahu bahwa apapun setiap jalan langkah kehidupan kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu, mau ngapain ya? Tanya sama Tuhan. Itu menunjukkan kita dewasa di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, bersyukur. Karena di dalam kita bersyukur, di situ rancangan Tuhan akan terjadi secara sempurna. Kita ini cuma pemain-pemain dalam skenario filmnya Tuhan. Ya, Tuhan pembuat skenario, Tuhan yang jadi sutradara, Tuhan yang jadi donaturnya. Kita cuma pemain. Tanya sama sang sutradara, Pak, jalan ceritanya gimana? Pak, jalan ceritanya gimana? Tenang, yang namanya jagoan pasti menang. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan agar supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Tolong kami Tuhan agar supaya kami terus berada di dalam rancangan kekal-Mu, terus ada di dalam rancangan damai sejahtera, terus ada di dalam rancangan yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Setiap gerak langkah kami akan bertanya kepada Engkau, karena Engkaulah pembuat skenario kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, bagaimana dengan firman Tuhan yang semoga firman Tuhannya memberkati kita semua. Jangan lupa ya, minggu depan ada ibadah jam 10.30 di YouTube Genji. Jangan lupa juga ikuti ibadah CG setiap hari Jumat jam 6 sore. Link ada di website Genji. Tetap jaga kesehatan, berdoa terus dan mendoakan selalu ya. See you next week and God bless you.